Jadi kita pertama adalah mengurangi sampah plastik saset. Itu saya bisa menekan biaya produksi hampir 40% karena Tapi apakah kamu bisa bilang kamu jualan eco product kalau misalnya bahannya nggak eco? Untuk mendapatkan madu dengan kualitas yang sama seperti madu hutan Nepal, madu hutan terbaik di dunia. Saya yakin kalau dari cara ngomongnya belum mencoba madu-madu tempat lain gitu. Jadi Boleh menyangkal, Pak. Saya sudah mencoba dari... Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Saya Agung Adi dari Coding Academy. Mas yang Surya, oke kamu tadi kan minta dana 5 miliar. Itu sebenarnya adalah kebutuhan kita untuk mencari teknisi berpengalaman karena kita demand-nya banyak. Selama 5 tahun kan tadi? Yes, 5 tahun. Yang kamu bakal minta ke DSC berapa? Tergantung, kita belum tahu skema seperti apa, apakah itu berupa saham atau apapun. Kita belum tahu, jadi kita harus Nggak berupa pelajari saham, lagi. ini hibah. Ini hibah. Dikasih Emang aja. kamu baca peraturannya? Itu kalau misalnya 5 miliar berarti kita tercover 5 tahun untuk gaji teknisi dan juga overhead-nya. Kalau 5 Cost-nya. miliar aku nggak yakin dikasih sih, cuma Ya. Emang nggak baca proposalnya? Harusnya kan up to 2 miliar. kamu minta hibah 1M 1 tahun untuk biaya operasional. Ya. Artinya kan rugi 200 juta kan? Em, Iya dong, pengeluaran kamu 1M, ya, pemasukan kamu 800 juta. seharusnya sih nggak gitu ngitungnya, Bu, ya. Karena Gimana? ada income-nya. Kan Ya, ada aku tanya income kamu itu, yang kamu recurring income, total income kamu tahun depan berapa? lebih sih harusnya, Bu. Kalau dihitung dengan income recurring-nya itu yang berulang-ulang, karena itu Income recurringnya berapa? gimana, Bu? Income recurring kamu itu berapa? Mungkin kita bisa bilang tergantung dari berapa projectnya ya. Kita harus hitung lagi, Bu, biar saya nggak salah ngomong juga. Itu benar-benar harus detail banget perhitungannya kalau ngomongin angka. Aku tuh suka banget produknya, suka banget inovasi di skema supaya cicilannya lebih murah dan lain-lain buat bisnis dan end consumer. Cuma aku tadi tidak terconvince karena pertanyaan paling simple di acara yang kamu minta hibah untuk apanya itu tidak terjawab buat aku. Kalau financial gue masih berantakan, sebisa mungkin dengan bootstrapping, pakai modal seadanya, modal pribadi atau modal dari orang terdekat, kita rapiin bisnis model kita sehingga kita at least tahu kapan kita bakal profitable, unit economicsnya seperti apa. Jadi dapat funding itu untuk mengakselerasi bisnis, bukan untuk nutupin kerugian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Henalton, saya founder dari Green Pondok. Salah satu penghasil sampah plastik adalah pesantren, karena santri menggunakan kemasan saset. Green Pondok membuat kemasan isi ulang yang bebas sampah. Dan juga sabun cair itu untuk mengurangi penyebaran penyakit gudik atau skabies yang ada di pesantren. Jumlah pesantren di Indonesia sangat banyak. Kita target 50% dalam waktu 2 tahun, hasilnya ada 3M seperti ini. Kemudian kebutuhan modal ada 650 juta, ini saya susun sesuai dengan prioritas. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Saya Fikri Rianda dari Hamparan Rintik Kota Malang. Hamparan Rintik itu timnya ada 5, saya bagian desain dan konten, terus ada tim marketing, ada promosi dan produksi, event, sama kreatif. Nah, masalah yang kita angkat itu adalah masalah dari limbah sisa kain potong batik yang banyak banget. Solusinya dengan pola zero waste dan produk kita ada 3. Pertama kita jual dan juga sewa kain batik itu tadi, lalu kita buka workshop plus jualan konten. Nah, pandemi kemarin kita memang sempat agak turun sih omsetnya, tapi kita tetap bertahan dan saat ini kita membutuhkan dana sekitar 500 juta untuk bisa beli rumah produksi, 500 juta untuk upgrade all about Hamparan Rintik, dan sekitar 300 untuk pameran Jalang-Julang Exhibition tahun depan. aku punya pertanyaan yang Untuk Green Santri? Ya. Aku juga ada, silakan Mas duluan. ya oke. Kalau lihat produknya kok looknya nggak ramah lingkungan ya? Jadi kita pertama adalah mengurangi sampah plastik saset. Kedua, mengurangi penyakit gudik, karena kebiasaan di santri itu pakai sabun batangan. Dan itu bergantian, itu yang menyebabkan penyakit. Dengan isi ulang seperti ini, itu saya bisa menekan biaya produksi hampir 40%. Karena tidak. Tapi apakah kamu bisa bilang kamu jualan eco product kalau misalnya bahannya nggak eco? Bahannya eco, artinya gini, memang bahannya itu kita akan
kedepannya kita akan menurunkan setelah bridging-nya edukasi itu tersampaikan. Karena pendidikan, karena pesantren itu adalah tempat pendidikan. Kebersihan sebagian dari iman ya katanya. Iya, buat Jadi aku sih, bukan eco. iya nggak bisa ngomong eco sih kalau misalnya kamu produk gini, hanya karena kamu ngurangin plastik tapi ingredient kamu nggak eco, kamu nggak bisa pakai branding eco, gitu. Karena buat orang yang ngerti malah jadi questionable gitu, apakah beneran eco atau bener-bener cuma mesti ngikutin tren aja. Mungkin kamu angle-nya lebih kayak kamu lihat siklus deh. Oke. Cara mereka marketingin produknya. Mereka kan bahannya sendiri nggak eco kan, Iya. tapi mereka bener-bener fokus komunikasinya ngurangin plastik. Oke. Itu jadi lebih jelas gitu. Kita next kali ya ke Hamparan Rintik coba. Hamparan Rintik, ya itu dia. Ya, tadi revenue sharing kamu yang besar dari mana? Tadi soalnya ada event, ada apa segala macam. Dari kelas, Dari kelas. workshop. Kenapa? Karena kita tembaknya langsung ke kelurahan-kelurahan. Jadi kerjasamanya sama kelurahan yang butuh develop teman-teman dari ibu PKK sama teman-teman komunitas. Bayarnya berapa yang dari kelas itu? Kalau dari kelurahan itu kita biasanya kontraknya per satu kali kontrak sekitar 2 juta sampai 5 juta. Nah tapi kita pingin mesti perjanjian di awal minimal 5 kali pertemuan. Ini deh mau nanya deh, ini kan lu fashion brand. Terus tadi lu ngomongin kelas gitu, lu mau fokusnya lagi-lagi dari tadi nih semuanya gue dengerin tuh kalian terlalu banyak fokus gitu loh. Sedangkan kan apa namanya, lu pitching, gue harus tahu nih lu dapat duit utamanya dari mana kan gitu. Sedangkan lu dari tadi kayak, oke gue kelas juga, gue ini juga gitu. Jadi kayak kita misleading gitu loh. Gue nggak tahu sebenarnya kalau misalkan memang lu mau di clothing, kenapa nggak dikuatin di clothingnya gitu loh. Sedangkan dan lu present ke sini pakai baju lu, as in, oh ini nih rebranding gue nih. Tapi tadi lu ngomongin tiba-tiba kelas gitu. Meskipun itu jadi sub revenue-nya ya, which is good gitu. Cuman apa namanya dari present dari Instagram lu gue lihat apa segala macam ini ya lu jualan baju gitu. Masalah awalnya karena kan di Malang itu pengrajin sedikit, habis itu banyak yang usianya senja, habis itu sisa potong kainnya banyak banget. Nah untuk kita sebagai brand fashion untuk bisa bergerak itu kita nggak bisa sendiri, kita butuh komunitasnya terbentuk. That's it. Ini waktunya terbatas, gue ada masukan buat lo sedikit. Jadi gue punya teman, Topiku, dia tuh emang semi-semi bule gitu, ngelakuin apa yang lo lakuin. Sekarang dia dibeli sama Google, itu dia official topinya Ellen Show. Itu pokoknya udah deh, udah worldwide lah, go internasional gitu-gitu. Dan basicnya kayak lo namanya topiku.co, bisa lo cari. Kalau menurut gue ya mendingan lo fokus di sininya aja. Yang 2 boleh mundur, terima kasih. Yang 3 boleh maju dulu. Kita ada satu keseruan. Kenapa gue harus pilih lo, terus revenue stream lo tadi berantakan, gue bingung. Karena kita basicnya komunitas, jadi kalau kita dapat itu impact-nya bisa dibuat banyak. Oke, silakan Mas ya. Karena saya sudah berhasil menurunkan sampah plastik dan penyakit. Oke. Aku enggak. Enggak nih. I do have the network, tapi ya let's discuss further sih. Elga, kayak gue juga no. 3 ini ya. Iya. Kalau 3 ini gue sebenarnya gini, gue as a mentor nih ya Pak. Jadi gue suka sekali ideationnya, tapi as a mentor gue nggak punya network yang bisa bikin lu akselerasi. Hamparan Rintik sama Green Santri sebenarnya networkku banyak sekali dan aku happy untuk help meskipun nggak milih gitu ya. Cuma menurut aku kayaknya produk kalian harus diimprove sih supaya bener-bener punya unique competitive advantage. Bukan hanya orang akan beli karena misi kamu, tapi emang produknya sangat menarik untuk mereka. Sebenarnya presentasi ya atau the art of presentation atau the art of convincing kami semua ini sangat penting. Dan sebenarnya semakin pendek itu sebenarnya semakin challenging, tapi sekaligus juga membuktikan kekuatan dari ide atau model bisnis yang mau disampaikan. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Bakul Bibit. Bakul Bibit ini adalah suatu usaha yang menjual bibit, khususnya bibit-bibit yang berkualitas. Nama saya Chris Immanuel Pesiwarisa dari Kota Ambon, Maluku. Salam diplomat, saya Nisa Karimah. Saya siap bikin gebrakan. Saya adalah co-founder dari Altaf Corporation, di mana produk kita adalah madu hutan Gunung Kawi. Kemudian juga kita kembangkan selama 3,5 bulan ini. Boleh dicoba dan saya berani bilang bahwa madu hutan Gunung Kawi ini sangat jauh kualitasnya dari madu hutan lain. Bapak dan Ibu sekalian tidak perlu merogoh kocek 1 juta rupiah untuk mendapatkan madu dengan kualitas yang sama seperti madu hutan Nepal, madu hutan terbaik di dunia. Oke, mungkin saya dulu. Mungkin saya ngasih kritik dulu ya, masukan. Tadi kan ada semacam disclaimer bahwa madu terbaik dibandingin di tempat-tempat lain gitu. Saya yakin kalau dari cara ngomongnya belum mencoba madu-madu tempat lain gitu. Boleh menyangkal Pak? Saya sudah mencoba dari
madu mentawai, dari madu Sumatera, semuanya itu mengandung ada asalnya. Kayaknya Pak. aku mau echoing Mas Handoko juga. Jadi gini Mbak, kalau kita bilang produk kita terbaik dibandingkan seluruh produk di Indonesia, itu kata siapa? Kalau misalnya cuma kata Mbak, kan belum tentu semua orang memiliki pendapat yang sama. Jadi mungkin yang Mbak bisa ulik adalah unique selling point lain yang gak necessarily bilang Mbak the best madu. Mungkin Mbak bisa menggambarkan itu. Aku begitu Mbak dengar cerita tentang si yang rasanya agak mawar, agak Nepal, aku tertarik coba. Jadi nggak usah ngomongin the best, tapi lebih kayak, oh ini rasanya ada hint of mawar, seperti apa, dari hutan seperti apa gitu loh maksudnya. Karena kearifan lokal itu kan, misalnya kopi gitu ya, kita nggak bisa ngomong bahwa kopi misalnya Simalungun itu lebih baik dibandingin Gayo. Masing-masing punya karakter sama. Setahu saya madu di Kalimantan dari pohon yang tingginya 25 meter. Itu ceritanya sendiri. Tapi madu di Baduy misalnya di bawah tanah gitu. Jadi masing-masing punya cerita kearifan sendiri-sendiri. Itu yang harusnya diceritain gitu ya Mas, di botolnya. Jadi lebih intinya story-story itu yang dijadikan unique selling point untuk di packaging. Boleh menyangkal nggak? Menyangkal? Iya. Kamu mau nyangkal opini kita? Bukan, maksudnya kalau di madu kopi banyak Mbak yang madu kopi bisa menghasilkan, tapi itu Tapi poinnya bukan itu sih Mbak sebenarnya. Intinya poinnya adalah cerita Mbak yang tadi menurut kita sangat menarik untuk membuat kita yang mencoba. Taruhlah itu jadi bagian dari komunikasi utama. Kita nggak usah berdebat secara teknis, karena berdebat secara teknis ya nggak bakal kelar lah gitu. And that's not the point. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Oke, ini adalah tim dari Donatuli yang sudah pengalaman beberapa tahun dan cukup baik juga. Donatuli itu berkembangnya di Makassar, di kota Makassar, yang membuatnya juga teman-teman tuli semua. Tujuannya adalah agar teman-teman tuli setara dengan dengar dan bisa berkembang. Di sini bisnis model kami dan revenue kami, banyak pelanggan yang tertarik datang ke tempat kami. Harganya 32.000 satu box. Satu hari bisa terjual hingga 420 box. Mereka selama ini tuh sangat kurang akses untuk belajar. Dan kalau misalnya kita mau creating a world of equality, kita harus ngasih lebih banyak chance untuk orang-orang ini yang punya less access ke mentor, ke pendanaan untuk bisa mendapatkan. Jadi kami dari dulu berpikir agar adanya kesetaraan antara teman-teman tuli dan dengar. Dan mudah-mudahan ada juga kesempatan saya untuk bisa belajar dan menunjukkan bahwa kami bisa di program ini juga. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, nama saya Faisal Abdul Haidar dari lakurek.com. Halo, perkenalkan saya Mira, saya dari Hemera Partner. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Saya Agung Adi dari Coding Academy. Coding Academy hadir sebagai platform edukasi fokus di teknologi digital seperti coding, robotika, dan engineering. Kami tidak hanya mengandalkan modul pembelajaran, tapi memiliki juga learning kit yang dapat dipraktekkan anak-anak di rumah. Dan itu sangat berfungsi sekali di masa pandemi. Bisnis model kami ada dua. Pertama B2B dan B2C. B2C fokus di end user, target murid dan orang tua, sedangkan B2B kita kerjasama dengan sekolah-sekolah dan perusahaan. Oke, aku tanya yang Coding Academy. Karena kan tadi dibilang bahwa katakanlah sistem pendidikan lebih ke arah teknologi gitu ya. Cara catch up terus dengan perubahan yang begitu cepat gitu. Kayak saya baru ngerti blockchain, tahu-tahu udah NFT gitu ya. Nanti ada baru lagi gitu. Nah itu nanti kalau bayangin kalau akademi kan sesuatu yang rigid gitu ya. Itu gimana? Bisa dijawab nggak? Jadi memang kita investasi benar sangat besar di R&D. Jadi kita tahu bahwa teknologi tidak berhenti di sini. Makanya kita investasi di kurikulum kita, di tenaga pengajar kita. Kita kerjasama juga dengan lulusan-lulusan di luar negeri dari Indonesia untuk update teknologi yang ada di sana. Sorry untuk convincing kita, bedanya kamu sama Binar apa? Ya, jadi kita keunggulannya, kita tahu pengalaman bahwa apa yang dipelajarin di online itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kita tahu kelemahannya ini di mana. Jadi yang membedakan kamu sama Binar apa? Jadi yang kita bedakan, pertama kita ada free konsultasi, dan kedua learning kit, home learning kitnya. Karena kita nggak mengandalkan coding aja ya, tapi kita robotics juga. Karena kita lihat bahwa ini connecting ya, nggak cuma bisa dari coding aja atau software visual, tapi
sudah connected IoT semua harus ada di sana. Oke, menarik tapi kayaknya boleh rejoin tahun depan ya dengan katalog program yang lebih convincing dan mungkin udah bisa bikin development di area marketing. Itu kali ya? Thank you ya semua. Oke. Thank you. Belum selesai. Gue pakai akses gue. Coding Academy. Masih bisa gue mainkan. Let's go. Nanti kita ngobrol. Mereka belum expertise di situ. Tenang aja. Welcome. Coding Academy, kenapa gue pilih dia? Yang pertama gue melihat bukan value perusahaannya. Kalau gue ya, kalau gue melihat dari value individunya dan gue ngelihat dia punya future yang oke untuk gue mentorin dan kebetulan gue juga sangat suka dan pengen banget punya bisnis yang bergerak di dunia IT dan digital tapi untuk learning education. Jadi itu yang membuat gue daripada ragu-ragu akhirnya gue pencet aja buzzernya. Nah, tadi itu sebenarnya ada 2 bisnis yang cukup menarik buat aku personally. Satu yang tenaga surya, namanya BTI. Nah, cuma yang membuat kita jadinya nggak milih adalah yang si surya itu, dia nggak tahu bahkan proyeksi revenue-nya tahun depan berapa. Dan bahkan pas ditanya, kamu minta modal 1M tapi kok revenue kamu 800 juta, artinya modal usaha kamu untuk 1 tahun doang, itu lebih tinggi dibandingin revenue yang akan kamu dapat. Nah, saat kita tanya seperti itu dia nggak bisa jawab. Jadi kelihatan bahwa ini pasti financial plan-nya masih berantakan gitu. Jangan jadikan ini penyesalan, tapi jadikan ini sebagai batu loncatan untuk kalian bisa step up bisnis kalian. So, hari ini udah selesai. Sampai ketemu di National Selection Jakarta. Secara internasional kira-kira sorghum prospeknya gimana? Prospeknya bagus sih Pak, karena kita sekarang kan memang compete-nya head to head sama jagung popcorn ya. Nah, kita tahu ada Jolly Time dari US. Nah, kita pengen Suka semangatnya nih anak. Gue nungguin Om Andoko mencet emang. Thank you, Mando. Thank you. By the way, konten Instagramnya berapa? Gak apa-apa nanti lu dokumen. Itu belajar. Dia belajar sama gue. Iya.